Berbagi senyum dengan wajah kecil mereka. Begitulah biografi yang ada di akun Twitter Sakola Alit, komunitas pengajar peduli anak-anak kurang mampu dan putus sekolah di Bogor. Bahagia rasanya melihat mereka bisa tersenyum bahagia, bisa bermain, bahkan bisa belajar. Iya, mereka adalah anak-anak Indonesia yang selalu menghabiskan waktunya di jalan. Beberapa di antara mereka ada yang menjadi pengamen kecil yang harus berhadapan dengan kerasnya kehidupan kota. Penasaran dengan sekolah alit ini? Hari ini kami mencoba mendatangi sekolah yang ada di pinggir tol Jagorawi di Bogor ini. Dan ternyata sekolah alit ini merupakan wujud kepedulian dari beberapa anak muda terhadap pendidikan di kota Bogor. Oke pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu pengajar di Sekolah Alit, Novi Rahayu. Nah, Mbak, gimana sih awal bentuknya sekolah ini? Awal mulanya itu kan saya, Vivi, Evan, Tani, sama teman-teman lainnya itu kan ikut BEM kan ya. Terus setelah kan BEM itu kan ada lengsernya kan. Nah setelah lengser kan berarti kita udah gak ada kegiatan dong. Mau bikin kegiatan apa nih? BEM apa? Kampus kampus sastra, fakultas sastra fisik. Nah, terus udah gitu akhirnya kita ngeliat ada anak kecil gitu kan, kok anak kecil masih bisa gitu, emang dia nggak sekolah apa kok ngamen gitu kan di depan kampus itu kan, kepikiran gimana ngajar aja nih gitu kan. Ya udah akhirnya minta pendapat yang lain juga, gimana kalau kita ngisi waktu luang buat ngajar. Akhirnya kita ini nih cari anak-anaknya itu tinggalnya di mana. Ternyata dia itu tinggalnya di Bedeng kan, di Bedeng sama di Gang Toyib. Nah pertamanya kita tuh minta izin dulu kan sama orang tuanya gitu, Bu, saya mau ngajar gini. Awalnya tuh gimana ya, susah ya buat ngasih kepercayaan orang tua buat ngasih anaknya buat kita ajar gitu, gitu kan. Terus tapi lama-kelamaan kita deketin akhirnya bisa gitu mau. Nah, itu dari kapan sih mulainya? Kapan ya? 2012 deh. Berarti udah 2 tahun ya. Apa aja sih suka dukanya gitu ngajar anak-anak jalanan? Suka dukanya kebanyakan sukanya ya, kalau dukanya sih kayaknya hampir nggak ada deh. Kesulitan apa gitu? Kan namanya anak kecil kan bandel kayak gitu kan, susah diatur. Apalagi tadi yang ngajar kayak gitu kan, yang main di pinggir jalan gitu, kita kalau mau ngasih tahu dianya nggak ngerti. Kadang-kadang misalkannya kita galak atau gimana gitu, ya susah ngasih pengertian buat anak kecilnya itu. Butuh kesabaran ekstra banget. Nah, pengajarnya sendiri tuh ada berapa sih di sini? Banget ya, berapa ya, hampir 20 kali ya, 20. Tapi di setiap itu kan setiap minggu kali ya, setiap hari apa? Seminggu itu 2 kali, Jumat sama hari Minggu. Ya. Kalau hari Jumat itu di Bedeng, itu buat orang-orang Bedeng, dan hari Minggu itu di kampus khusus buat Gang Toyib. Jadi, tapi pengajarnya itu berubah atau segitu itu 20 orang itu ada terus gitu? Kalau kayak gitu kan kita nggak bisa buat orang harus ngajar ya, itu segimana pedulinya mereka aja. Kalau mereka mau ya, tapi kita nggak waktuin harus gitu, nggak gitu ya, karena itu sukarela gitu kan. Nah, dari misalkan sekolah itu kan mungkin dari buku apa itu dari mana? Kebetulan kita ada uang kas, jadi setiap ngajar itu berapapun kita harus naruh uang kas. Uang pribadi? Nah,
sama sepatu juga itu dari sendiri. Itu biasanya suka ada donatur sih. Oh, dari mana? Ada donatur. Kemarin aja waktu itu kan waktu 2013 ya, ada acara buka puasa. Buka puasa seminggu sebelum lebaran itu donaturnya dari TV One. Banyak dari pengusaha-pengusaha di Bogor yang kayak kuliner-kuliner gitu. Itu gimana bisa dapat donatur? Relasi kali ya, teman-teman gitu, karena mereka tertarik aja gitu sama sekolah alit, jadi peduli gitu, jadi mau bantu. Ada nggak sih sosialisasi gitu untuk ngajak teman-teman yang lain buat ngajar gitu? Gimana ya, kebanyakan ya dari pribadi saya sendiri nih, misalkan saya pakai DP BBM tentang foto sekolah alit gitu kan, pasti banyak yang antusias, ini apa mau ikut dong. Nah cara kayak gitu juga banyak kok orang yang berjiwa sosial gitu kan, yang sangat peduli kayak gitu, pengen tahu, pengen ikut. Ini nggak ada usaha atau program tersendiri buat sosialisasi? Jadi sendiri aja gitu ya. Nah, harapan kedepannya apa nih untuk anak-anak jalanan sekolah? Apa ya, harusnya sih ada tempat sendiri ya buat ngajar, nggak kayak gitu, layak lah istilahnya gitu, ada yang lebih peduli lagi lihat gitu. Kami di sini tuh butuh tempat untuk ngajar anak-anak itu, misalkan kan kalau di situ misalkan kalau hujanan kan, kalau kita di tempat kan kayak di ruangan kan nyaman-nyaman aja kan. Dari juga ya. Terus dari anak-anaknya sendiri itu banyak kan dari golongan apa, maksudnya kerja orang tuanya apa? Apakah mereka tidak mampu untuk sekolah atau Sebenarnya mereka mampu, cuman apa ya, dari ekonominya aja kali ya, orang tuanya kayak ada yang ada yang memang dia yatim piatu diurus sama neneknya. anak-anaknya sendiri itu sekolah juga kan sih di luar Sekolah ada sekolah ada. biasa? Iya, jadi kita tuh di sini tuh sekolah alit tuh cuman membantu kayak misalkan belajar mereka gitu kan, namanya di sekolah kan kadang kan ada yang ngerti ada yang enggak, jadi berbagi ilmu. Misalkan saya nggak ngerti nih mata pelajaran ini, matematika yang ini kita di sini bantu gitu. Jadi sistem mengajarnya itu seperti apa? Apakah bermain atau Jadi 50% bermain, 50% belajar. Jadi kan waktu misalkan 2 jam Iya. 1 jam tuh dipakai buat belajar, 1 jam lagi dipakai buat bermain biar belajar. Namanya anak kecil ya, nggak bisa harus kayak 100%. dari anak-anaknya sendiri ada keluhan atau apa? Enggak sih kalau mereka rasanya malah waktu itu nih abis pas yang waktu buka puasa bersama itu kan kita bilang libur nih karena mau lebaran kan, mereka bilang kak please dong jangan libur, aku masih mau belajar. Jadi mereka masih pengen belajar gitu, Semangat. Terus Apa namanya? Bentar. Ada nggak sih apa sih dukanya gitu ketika mengajar mereka, apa mereka itu bertahan orang-orangnya itu aja atau ada yang keluar, ada yang seperti apa? rata-rata bertahan sih, ada yang cerita sedih ya ini ya, waktu namanya siapa ya, saya lupa, Yusri apa gitu, siapa ya, pokoknya intinya adalah salah satu anak bedeng, dia itu berhenti sekolah gara-gara dia kan yatim piatu, jadi yang ngurus itu nenek sama kakeknya. Nah dalam keadaan itu kan neneknya itu pokoknya lumpuh karena punya penyakit mah akut sama bekas jatuh apa, pokoknya dia udah nggak bisa bekerja gitu kan, udah nggak bisa ngebiayain lagi. Terus akhirnya juga sama kesakitan kan. Nah kita tuh di sini tuh ngumpulin dana gitu kan ya, buat berobat sama sekolahin lagi anak murid itu yang dari BDI itu kan. Nah kita mau berobat nih di apotik yang Balai Binarum, apotik Indonesia ya namanya. Kita berobat, terus kata dokternya ini siapa, katanya gitu. Ini orang tua kamu, itu sama Pipi kalau nggak salah. Bukan, ini orang tua murid saya. Murid, emangnya kamu siapa? Saya ngajar ini bla bla bla, saya ngajar di sekolah alit, ini ngajar anak jalanan. Terus respon dokternya apa? Oh ya udah, kalau misalkan ada anak sekolah alit yang sakit, nggak usah bayar. Responnya gitu. Banyak respon baik ya, Yang positif banget.
apa ya, jadi lebih semangat lagi murid-muridnya gitu, tambah pinter aja murid-muridnya juga gitu. Terus kakak-kakaknya kalau bisa jangan pada males, termasuk saya juga ya, kadang saya juga males gitu kan, namanya manusia ya. Ya udah gitu aja, sama-sama harus semangat lah antara guru sama murid gitu. Oke, terima kasih kalau gitu pemirsa. Itu dia tadi cerita atau kisah dari pengajar Sakola Alit ini. Semua berawal dari niat tulus untuk mengajar anak-anak yang kurang mampu, khususnya buat anak-anak putus sekolah yang belum bisa membaca dan menulis. 2 kali dalam sepekan, Sakola Alit melakukan kegiatan belajar mengajar, yaitu Jumat sore dan Minggu sore. Antusias belajar anak-anak Sakola Alit membuat para pengajar selalu semangat untuk mengajar dan berbagi ilmu bersama mereka. Maka, dengarkanlah celotehan anak-anak berikut ini. Namanya siapa? Namanya Rian. Umur kamu berapa? 8 tahun. Cita-citanya jadi apa? Jadi pelanggaran. Paloti. Polisi. Alis. Adik-adik senang gak belajar di sini? Pernah belajar apa aja? Belajar matematika. Ayo. Cingir aja. Adin. Jangan deh. Pernah belajar apa aja? Matematika, Indonesia, semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran. Kakaknya gimana? Baik-baik gak? Baik-baik. Ayo jeda sih. Siapa yang jedas? Siapa yang jeda? Kasih tahu nggak ya? Enggak, kok baik-baik semuanya. Cita-citanya jadi apa, Dek? Jadi guru. Beda-beda jadi nanya ke siapa? Iya, satu-satu. Sok, Adin dulu. Adin. Aku jadi guru. Aku jadi dokter. Aku jadi guru. Aku jadi Kalian yakin gak bisa capai cita-citanya? yakin. Yap, selalu bangga menjadi anak Indonesia. Walau mereka menerima pelajaran seadanya dan sesederhana mungkin, anak-anak ini tetap mempunyai cita-cita setinggi langit. Pemirsa, di sekolah Alit ini anak-anak yang dalam kesehariannya akrab dengan jalanan, tidak belajar di ruangan yang terlindung dari sinar matahari ataupun hujan. Karena belum mempunyai tempat untuk mengajar, Sekolah Alit melakukan kegiatannya di pinggir jalan tol Jagorawi yang menghubungkan antara Jakarta dan Bogor. Meski anak-anak Sekolah Alit belajar di ruang terbuka, tapi mereka tetap antusias menyimak pelajaran yang diberikan oleh para relawan ini. Suara kendaraan yang lalu lalang di sekitar jalan tol tersebut tidak mempengaruhi semangat mereka untuk belajar. Sekolah yang berdiri sudah setahun lalu ini kini mempunyai murid sekitar 50 anak yang telah terdaftar mulai dari tingkat TK sampai SMP. Karena perbedaan umur, anak-anak dikelompokkan agar materi pelajaran yang diberikan bisa sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Uniknya dalam sistem mengajar, para relawan Sekolah Alit ini sangat kompromitis dalam menghadapi anak-anak binaannya. Untuk belajar saja, mereka bertanya pelajaran apa yang mereka inginkan. Biasanya pelajaran yang dipilih oleh anak-anak Sekolah Alit adalah matematika dan bahasa Inggris. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan belajar seperti alat tulis, buku, papan tulis, dan sebagainya, komunitas ini mengandalkan para relawan yang senang hati menyumbangkan sebagian rezekinya untuk membantu anak-anak kurang mampu ini. Selain mengajar, anak-anak kurang beruntung di sekitar jalan tol Jagorawi atau Bedeng, Sekolah Alit juga mengajar sejumlah anak-anak di sekitar Cihelet. Masih di daerah yang sama namun berbeda lokasi, yaitu Gang Toyib dengan waktu yang berbeda.
Ida. Iya, Ibu Pertiwi akan selalu tersenyum melihat kebanggaan kalian untuk Indonesia. Terus kejar cita-citamu setinggi bintang di langit dan jangan pernah menyerah. Karena anak Indonesia adalah generasi penerus tongkat estafet bangsa ini.